Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memahami sesuatu yang tidak biasa. Mengapa demikian? Ada janji berkat Tuhan, tetapi juga pengalaman Rasul Paulus yang menuliskan janji berkat Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, mengasihi pemirsa dan seluruh jemaat yang sedang menyaksikan program ini, supaya kami tahu bahwa kami akan diberkati oleh Tuhan ketika kami bertahan ketika melewati segala macam pergumulan dan masalah di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari surat Filipi pasal 4 ayat 19. Saudara perhatikan baik, ini firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan ini: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Rasul Paulus di sini memberikan bukti, bukan janji. Kenapa? Kita harus lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Ini luar biasa. Ayat yang ke-12 misalnya. Aku tahu, kata Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Sudah lihat itu? Makanya saya katakan tadi, Rasul Paulus memberikan bukti, bukan janji. Karena itu dia menyampaikan juga ayat 13 yang sangat terkenal itu, yang katanya apa? Segala perkara. Segala perkara apa tadi? Kekurangan itu segala pergumulan di atas, ayat 12. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau dalam terjemahan baru yang kedua mengatakan segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Loh, kalau dalam keadaan kelimpahan apa? Apa perlu juga Tuhan menolong? Perlu sekali. Kalau saudara pemirsa sudah menjadi kaya raya, ya, tolong ingat, jangan menjadi sombong. Itu sebabnya kita kaya raya, kita perlu Tuhan. Miskin dan menderita, kita perlu Tuhan. Kalau sudah miskin dan menderita, sudah ingat itu, ya. Nanti sebentar baca Lukas pasal 10. Yaitu apa? Lukas pasal 16. Sudah akan bertemu di sana dengan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Coba bisa bayangkanlah, orang miskin, Lazarus yang miskin ini, saudara sekalian, sudah dari bayi dia sudah menderita. Sudah miskin, sakit lagi. Tetapi kabar baiknya apa? Dia orang yang beriman. Oleh karena itu ketika dia meninggal, ketika dia mati, dia diangkat malaikat, 2 orang malaikat angkat dia, langsung dibawa ke mana? Ke pangkuan Abraham. Dari sana saya tahu bahwa dia menderita sejak kecil. Karena itu dia dibawa ke pangkuan Abraham. Karena di sana dia merasakan kehidupan yang luar biasa yang belum pernah dia alami selama dia hidup di dunia ini. Bagaimana kalau sudah mengalaminya? Karena itu tadi dikatakan bahwa
segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kembali lagi kita pada itu tadi ayat yang ke-19. Allahku, Allah siapa? Allah yang sudah memberi pengalaman luar biasa kepada Rasul Paulus. Itu juga dapat menjadi alat Tuhan yang sama, maksud saya, dapat menggunakan caranya yang luar biasa untuk menolong saudara sekalian yang sekarang sedang terpuruk atau sebaliknya yang sedang menikmati kekayaan yang luar biasa. Allahnya Rasul Paulus, Tuhannya Rasul Paulus yang sudah buktikan diri memelihara dia, itu juga akan memelihara engkau, memelihara saudara-saudara sekalian, dan memelihara saya. Itu sebabnya kalau kita sudah membaca firman Tuhan ini, maka kita tidak perlu takut lagi dengan segala macam pergumulan, kata ayat 12 tadi, kekurangan atau kelimpahan, kemiskinan atau penderitaan atau kekuatan, kekayaan. Kita tidak perlu takut menghadapinya karena ada Tuhan di sana yang menopang kehidupan kita, sehingga kita, kalau kaya kita tidak pernah sombong, kalau miskin kita tidak pernah mengeluh atau komplain kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, kami percaya bahwa kami beriman kepada Yesus yang kepadanya Rasul Paulus beriman. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan beri kekuatan kepada kami menghadapi kelimpahan, sebaliknya menghadapi kekurangan, menghadapi kesehatan yang baik, dan menghadapi bermacam penyakit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.